Terima kasih. Selamat pagi Ibu Ana dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasi hasil diskusi kami mengenai penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Oke, boleh di-share screen, teman-teman? Oke, boleh di-next? Oke, di kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang, ada Arman Fadila, ada Joyce Aurel, lalu Reza Valevi, Aura Shiva, dan Aryo. Boleh di-next? Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian belajar menurut teori behavioristik, lalu yang kedua, untuk mengetahui karakteristik teori behavioristik, lalu yang ketiga, untuk mengetahui teori behavioristik menurut tokoh-tokoh teori behavioristik, yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasan teori behavioristik, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui implikasi dari teori behavioristik dalam pembelajaran masa kini. Boleh di next? Yang pertama itu adalah pengertian belajar menurut teori behavioristik. Lanjutnya. Belajar menurut teori behavioristik itu dipahami sebagai suatu proses perubahan perilaku individu yang dapat diamati secara nyata sebagai hasil dari antaranya interaksi antar stimulus dan respon. Nah, seorang itu telah dianggap belajar apabila seseorang tersebut itu menunjukkan perubahan perilaku yang tampak seperti setelah menerima rangsangan tertentu dari luar dirinya. Nah, rangsangan di sini yang dimaksud itu seperti instruksi, penjelasan, latihan, atau bentuk arahan lain. Lalu untuk respon, yang dimaksud itu adalah reaksi yang ditunjukkan siswa sebagai akibat dari stimulus tersebut. Boleh di next? Nah, fokus utama pada teori behavior ini adalah perubahan perilaku yang tampak. Maksudnya seperti apa? Boleh di-next? Nah, dengan kata lain, teori behavioristik ini itu hanya memusatkan perhatian pada perilaku yang bisa dilihat sebagai hasil dari hubungan antara stimulus yang diberikan guru dan respon yang ditunjukkan oleh siswa. Nah, salah satu konsep penting dalam teori ini adalah penguatan, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan yang memperkuat timbulnya respon. Nah, dengan adanya penguatan ini, proses pembelajaran itu diharapkan mampu memberikan atau membentuk kebiasaan dan menerapkan keterampilan baru pada diri siswa melalui latihan yang berulang. Nah, penguatan ini itu ada dua jenis. Ada penguatan positif, yaitu mendorong siswa untuk mengulangi perilaku yang diharapkan. Lalu untuk penguatan negatif itu adalah penghapusan hal yang tidak menyenangkan. Baik, materi selanjutnya adalah teori. Yang pertama ada teori dari Edward Louis Thorndike. Nah, di Thorndike ini adalah seorang psikologi Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University. Karyanya di bidang psikologi pertandingan dan proses pembelajaran membuahkan sebuah teori yang kita kenal sebagai teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Next. Nah, percobaan Thorndike ini terkenal dengan binatang kucing yang telah dilakukan dan diletakkan di dalam sangkar yang terdapat pintu yang disambungkan oleh knop terletak di dalam sangkar tersebut dan apabila knop tersebut disentuh, maka pintu akan terbuka. Prosedur eksperimen ini membuat setiap binatang atau di sini kucing lepas dari kurungannya sampai ke tempat makanan. Dalam hal ini apabila binatang terkurung, maka binatang tersebut akan sering melakukan bermacam-macam kelakuan seperti menggigit, menggosokkan badannya ke sisi kotak, dan cepat atau lambat binatang itu akan tersandung pada palang sehingga kotak terbuka dan binatang itu akan lepas ke tempat makanan. Nah, percobaan ini menghasilkan teori trial and error atau selecting and connecting, yaitu berarti belajar terjadi karena mencoba-coba dan membuat salah. Next. Nah, dari percobaan tersebut, muncullah 3 hukum pokok menurut Thorndike. Yang pertama adalah hukum latihan atau the law of exercise. Dalam hubungan pembelajaran dibutuhkan adanya latihan untuk memperkuat hubungan antara stimulus dan juga respon. Contohnya adalah ulangan atau tes yang diberikan oleh guru untuk melatih kemampuan siswa yang sudah ia pelajari dan terdapat pengulangan di situ. Selanjutnya, yang kedua adalah hukum akibat atau the law of effect, yaitu pemberian hadiah adalah tindakan yang menyenangkan bagi siswa, sehingga cenderung mau melakukan lagi perbuatan yang menyebabkan dia mendapatkan hadiah tersebut. Namun selain pemberian hadiah juga terdapat pemberian hukuman jika perilaku atau tindakan siswa tidak mencerminkan perilaku yang buruk. Jadi, ada hukum kesiapan atau the law of readiness. Belajar akan lebih efektif apabila seseorang siswa itu memiliki kesiapan untuk belajar baik secara mental, yaitu internal, dan secara motivasi, yaitu eksternal yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov, atau kita kenal sebagai Pavlov. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori behavioris. Nah, beliau adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Pavlov ini terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif, stimulus, dan juga respon. Nah, terima kasih. Nah, teori ini disebut dengan classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik. Proses ini adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsangan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, bisa dilihat dari gambar yang tertera ada poin 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 4. Nah, Pavlov ini melakukan eksperimen terhadap seekor anjing yang dioperasi kelenjar ludahnya dan diberikan alat menampung cairan dengan dihubungkan pipi kecil sehingga memungkinkan peneliti mengukur air liur yang keluar sebagai respon dan reaksi apabila ada makanan yang disodorkan. Sebelum dilatih, secara otomatis anjing itu akan mengeluarkan air liur pada saat dihadapkan oleh makanannya. Percobaan ini disebut
stimulus yang tidak terkondisikan dan respon yang tidak terkondisikan antara makanan tersebut dengan air liur anjing yang spontan keluar. Setelah itu, Pavlov melakukan pelatihan pembiasaan kepada anjing tersebut dengan membunyikan bel secara bersamaan dengan pemberian makanan. Pada awalnya, pembunyian bel tidak menghasilkan respon dari anjing tersebut. Akan tetapi, setelah dilakukan secara berulang-ulang dengan pembiasaan yang serupa, dengan sendirinya anjing tersebut bisa dikondisikan. Nah, proses dari ini disebut stimulus netral berubah menjadi stimulus terkondisikan. Ditandai dengan bel pertama tidak ada respon sama sekali, lama-kelamaan ada respon karena terjadi pengulangan yang secara konstan. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada kelebihan teori behavioristik. Oke, untuk kelebihan yang pertama itu ada proses pembelajaran bersifat struktur dan sistematis. Nah, teori behavioristik ini menekankan pembelajaran yang terencana dengan baik, dimulai dari pemberian stimulus hingga munculnya respons peserta didik. Nah, struktur pembelajaran yang jelas membantu guru dalam mengontrol jalannya proses belajar, serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Nah, untuk yang kedua itu, menekankan pentingnya penguatan atau reinforcement. Nah, melalui penguatan positif seperti ujian, penghargaan, atau bentuk apresiasi lainnya, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengulangi perilaku yang diinginkan. Sebaliknya, penguatan negatif berfungsi untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai. Boleh di next? Nah, yang ketiga itu ada efektif dalam pembentukan kebiasaan dan keterampilan dasar. Nah, pendekatan behavioristik ini menekankan latihan berulang atau drill sebagai cara untuk membentuk kebiasaan belajar yang kuat. Hal ini sangat sesuai untuk pembelajaran keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, maupun keterampilan prosedural lainnya yang memerlukan ketepatan dan konsistensi. Nah, untuk yang keempat itu memudahkan guru dalam mengamati dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, karena fokus teori ini pada perilaku yang tampak, guru dapat dengan mudah menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku siswa. Nah, evaluasi ini menjadi lebih objektif karena didasarkan pada hasil nyata yang dapat diukur. Nah, selanjutnya ada keterbatasan teori behavioristik yang akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah keterbatasan dari teori behavioristik. Di samping dari kelebihan, teori behavioristik juga memiliki keterbatasan ataupun kekurangan. Nah, adapun keterbatasan dan kekurangan dari teori behavioristik ini dapat dilihat dari beberapa poin berikut. Nah, yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center learning itu bersifat mekanistik, di mana proses pembelajaran itu banyak dikendalikan oleh guru sebagai pusat kegiatan. Pendekatan ini tuh hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Ya, jadi fokusnya pada hasil. Sehingga siswa itu cenderung berperan pasif karena hanya berpusat pada guru gitu ya, dan kurang diberi ruang untuk berinovasi atau berpikir secara kreatif dan kritis. Selanjutnya yang kedua adalah peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara belajar yang dianggap efektif. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran yang berpusat pada guru cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir secara linear, konvergen, dan terbatas. Linear dan konvergen itu berarti secara lurus gitu ya, tertuju pada satu tujuan, dan terbatas gitu lah, yaitu pada guru, sehingga siswa itu tidak bebas berkreasi dan juga berimajinasi. Dari hal ini dapat menyebabkan siswa itu menjadi individu yang pasif, kurang produktif, dan tidak mengembangkan kreativitas dalam proses belajar mereka. Selanjutnya yang keempat, perlu kita ketahui juga bahwa tidak setiap pelajaran itu dapat menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Karena pendekatan ini cenderung mekanistik, gitu ya. Pendekatan yang berpusat pada guru itu cenderung bersifat mekanistik dan lebih sesuai untuk materi yang dapat diukur secara terutuk dan diamati. Mekanistik berarti sudah mekanisme sudah diatur, gitu ya. Beberapa pelajaran itu memerlukan metode yang lebih fleksibel dan memungkinkan siswa untuk aktif berpartisipasi, bereksplorasi, serta berkreasi, supaya hasil belajar mereka itu lebih optimal. Selanjutnya adalah implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran di masa kini. Ini akan dijelaskan dibantu oleh Arman. Silakan Arman. Baik, oke. Terima kasih Rio atas pemaparannya. Kita lanjut kepada implikasi teori behavioristik pada masa pembelajaran kini. Baik teman-teman, implikasi yang pertama itu ada perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui kebiasaan belajar. Dalam konteks pembelajaran pada tahun 2025, guru dan dosen ini tidak hanya berperan sebagai pemberi materi atau informasi, tetapi juga sebagai behavior saver atau pembentuk perilaku belajar siswa. Nah, maksudnya ini siswa ini tidak hanya belajar atau mendapatkan informasi atau sekedar pelajaran dari guru, melainkan siswa ini membentuk kebiasaan baru yang dimulai dengan melalui pengulangan-pulangan dan latihan yang terus-menerus. Jadi, ketika behavior saver ini sudah diterapkan oleh guru, maka siswa pun akan menjadi lebih efektif. Misalkan, sebelum kelas dimulai, guru dan para siswa itu sering mengingatkan untuk setiap malam itu membaca materi terlebih dahulu yang akan dijelaskan esok paginya. Melalui dari pengulangan seperti itu, maka siswa itu akan membentuk karakter yang benar-benar bisa untuk menjadi siswa pada generasi emas 2020-45 ini. Selanjutnya, kedua itu ada lingkungan mempengaruhi perilaku. Teman-teman, guru juga perlu menciptakan suasana belajar yang positif, interaktif, dan mendukung partisipatif aktif siswa, baik di kelas maupun virtual, dengan cara apapun teman-teman, termasuk dengan lelucon atau sekedar pujian.
Kalau kita kaitkan dengan kelas online kita yang sekarang ini, mungkin teman-teman dan dosen itu bisa menggunakan fitur yang ada di Zoom ini. Contohnya dengan emoticon yang menggambarkan suasana pada pagi hari ini, atau fitur-fitur lain yang ada di Zoom ini. Selanjutnya yang ketiga, ada penguatan memperkuat perilaku positif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan teman-teman oleh Rito dan Aurel juga bahwa teori behavioristik ini lebih menekankan kepada reinforcement. Nah, kalau reinforcement ini diterapkan dalam bentuk digital itu bisa berupa rewards atau gamification, yaitu penguatan positif yang diberikan melalui ujian digital, rencana, pokoknya yang dapat ditukar dengan keuntungan tertentu di platform pembelajaran. Kalau kita pakai quiz itu kan ada nilainya teman-teman ya, seperti kamu hebat, kamu edukatif. Di zaman serba digital ini, semua bisa diterapkan melalui platform pembelajaran digital. Baik, kesimpulannya adalah teori belajar behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang nyata melalui interaksi antara stimulus dan respon. Fokus utamanya dalam pembentukan kebiasaan dan keterampilan melalui penguatan yang konsisten dan latihan yang berulang. Meskipun efektif untuk pembelajaran keterampilan dasar dan disiplin, teori ini juga memiliki keterbatasan karena kurang memberikan ruang bagi kreativitas dan pikiran kritis siswa. Dalam pembelajaran modern, teori ini tetap relevan untuk guru sebagai pembentuk perilaku atau behavior saver dan penggunaan teknologi untuk mendukung penguatan dan lingkungan belajar yang kondusif. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami akan membuka pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Buat kelompok 4 udah ngejelasin tentang teori behavioristik dengan cukup jelas ya. Jadi pertanyaannya itu terkait dari tadi kan teori belajar behavioristik itu mungkin saja sudah terbukti sangat efektif dalam membentuk suatu kebiasaan dan juga keterampilan dasar melalui tadi itu prinsip-prinsip penguatan dan juga pembiasaan yang sebelumnya sudah dijabarkan ya. Nah, tapi dalam konteks pendidikan tinggi sekarang ini yang mungkin menuntut apalagi di 21st century ya, itu kan sangat menuntut kemampuan mahasiswa untuk berpikir lebih kritis, reflektif dan juga sampai dengan pembelajaran yang cukup mandiri. Jadi pertanyaannya sejauh mana sih sebenarnya efektivitas teori behavioristik itu masih bisa relevan dalam penggunaannya dalam konteks pendidikan tinggi. Terus juga pertanyaan lanjutannya mungkin tambahannya pada aspek-aspek pembelajaran yang lebih kompleks karena kita juga kan pendidikan tinggi itu jenis pembelajaran sistemnya jauh lebih kompleks ya. Itu ada gak sih teori belajar yang sebaiknya itu bisa dilibatkan untuk melengkapi keterbatasan dari teori behaviorisme yang tadi sebelumnya dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok materi yang sudah dijelaskan mengenai teori behavioristik ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Restu Nuraza Putri dari kelompok 10, izin memaparkan pertanyaan kami. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya kali ya. Jadi, kira-kira ada nggak sih tantangan utama untuk menerapkan si teori behavioristik ini, khususnya di era digital seperti sekarang ini? Kan pastinya untuk di era digital saat ini, pasti kan ada juga tantangannya itu seperti apa, dan kemungkinan ada nggak sih solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Nadia Raisa. Tadi kan pertanyaannya mengenai kan dalam konteks pendidikan tinggi atau kayak pembelajaran tingkat lanjut itu sejauh mana teori ini masih efektif, dan tadi tambahan pertanyaan itu aspek mana dari teori lain yang sebaiknya dilibatkan ya. Oke, mungkin langsung jawabannya. Tadi kan karena emang teori behavioristik ini tuh punya cakupan yang tertentu ya pada pendidikan dasar. Nah, teori ini tuh juga kuat dalam membentuk kebiasaan belajar, kedisiplinan, keterampilan prosedur kayak membaca, menulis, terus berhitung gitu. Nah, tapi kan di pendidikan tinggi itu kan nggak dibutuhkan ya kayak gitu. Terus juga lebih kompleks buat kebutuhan pembelajarannya. Dan terus juga pada titik ini tuh behavioristik itu berguna sebagai pondasi pembiasaan. Nah, misalnya itu kayak membangun kedisiplinan belajar, terus membangun tanggung jawab, sama membangun konsistensi. Nah, tapi tuh buat aspek pembelajaran yang lebih tinggi kayak berpikir kritis, terus kemampuan analitis, kreativitas itu perlu dikombinasiin sama teori-teori yang tadi mau ditanya gitu. Nah, untuk teori-teorinya itu ada teori kognitivisme sama teori konstruktivisme. Nah, untuk teori kognitivisme itu ya, dia itu berperan dalam membantu mahasiswa memproses informasi secara aktif. Jadi itu memahami konsep secara mendalam dan mengembangkan kemampuan berpikir gitu loh. Terus juga untuk teori konstruktivisme itu fokusnya di mahasiswa tuh ngebangun pengetahuan mereka sendiri gitu. Terus kayak melalui pengalaman, kolaborasi. Nah, terus juga ada tokoh pentingnya di sini. Jadi kayak buat mungkin bisa jadi pengingat gitu, buat tokoh-tokohnya itu ada Lev Vygotsky kalau kalian pernah dengar. Nah, itu tuh dia ada konsep yang namanya zone of proximal development. Mungkin itu sih jawabannya. Baik, terima kasih Bu Ana atas tambahannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Restu Nur Aziza.
Pertanyaannya adalah, apa tantangan utama dalam menerapkan teori behavioristik di era saat ini atau era digital, dan bagaimana solusi yang mungkin dilakukan? Nah, menurut kelompok kami, tantangan utamanya itu yang pertama kurangnya fokus dan distraksi. Karena lingkungan digital yang kaya akan informasi dan media sosial menyebabkan peserta didik itu mudah terdistraksi dari materi pembelajaran. Yang kedua adalah potensi dari cyberbullying, ketergantungan teknologi, dan yang terakhir adalah meningkatnya kompleksitas perilaku. Nah, solusinya dari kelompok kami yaitu dengan integrasi dengan pendekatan lain seperti blended learning dan flipped classroom yang dimana itu memadukan dua materi atau media pembelajaran, terus gamifikasi, dan ada juga pemanfaatan teknologi secara strategis. Kemudian bisa juga dengan peran aktif orang tua dan pendidik sebagai pengawas dan juga dialog, keterlibatan orang tua, dan juga pendekatan holistik yang memperhatikan faktor kognitif dan emosional peserta didik untuk mengatasi keterbatasan teori behavioristik yang terlalu mekanis. Seperti itu, Restu, apakah sudah terjawab?